Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB yang didakwa menganiaya dan juga membunuh kekasihnya pada Oktober lalu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Surabaya. Putusan hukum yang kontroversial ini akan kami kupas bersama dengan Bang Tobat berikut ini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapatkan sorotan setelah menjatuhkan vonis bebas terhadap Gorgius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB terdakwa dalam kasus tewasnya Dini Sera Aprianti pada 4 Oktober 2023 lalu. Putusan kontroversial itu dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik pada Rabu kemarin. Putusan ini membuat hampir seluruh pengunjung sidang yang hadir terkejut, sebab jaksa dalam sidang sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara dan ganti rugi membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp263.600.000. Dalam putusannya, Erin Tuah Damanik menyebut Ronald tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap kekasihnya itu. Damanik meminta jaksa segera membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan. Mendengar vonis bebas dari majelis hakim, Ronald Tanur tampak terharu dan bahagia. Saat dimintai keterangan usai mendengar putusan, Ronald Tanur menyebut Tuhan masih berpihak kepadanya. Sudah terlanjur ditahan lama bang, gimana sekarang bebas? Tidak Bang, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana bang? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ronald Tanur sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Sera Aprianti di sebuah tempat karaoke di Surabaya pada 4 Oktober 2023 lalu. Tindakan penganiayaan itu dilakukan Ronald bahkan di depan sejumlah security tempat hiburan malam tersebut. Dari rekaman CCTV yang beredar saat itu, Ronald tampak sudah menganiaya Dini sejak mereka turun dari lift. Kepala korban bahkan dihantam dengan botol minuman keras. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras juga menabrakkan mobilnya ke korban hingga terseret sejauh 5 meter. Dalam persidangan, meski jaksa yakin bahwa Ronald adalah pelaku tunggal pembunuhan kekasihnya itu, namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkata lain. Ronald dinyatakan tak terbukti bersalah dan segera bebas dari dakwaan. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur. Aduh, agak miris kita dengar putusan Pak Hakim di Pengadilan Surabaya itu, ya kan? Kasus pembunuhan ini, kalau selantas si Ronald Tanur yang anak mantan pejabat itu nggak bersalah, lalu siapa saja yang bersalah dalam kasus ini, yang membunuh Aprianti ini? Apa kita mau salahkan malaikat maut? Kayak mana tanggapan keluarga dalam kasus ini? Aku coba kasih dengarkan dulu ya. Tadi kawanku si Riza Fauzi di Cirebon sana sempat ke rumahnya barusan. Kita dengarkan apa tanggapan keluarga korban dalam kasus ini. Sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim serta jaksa. Iya kami kaget dengan kabar kemarin. Kami sudah koordinasi dengan kuasa hukum Sama Pak Dimas. Ya kata kuasa hukum kami katanya mau dilaporkan ke hakimnya. Berarti Ya, ada kami juga mendukung. ada upaya banding lah Kuasa ya. hukum. Iya mau banding. Nah, udah kita dengarkan tadi kekecewaan keluarga korban atas putusan Majelis Hakim Surabaya ini. Kasihan juga mereka, keluarganya. Tewas kayak gitu kan. Kakaknya, adiknya tewas kayak gitu. Kemudian dikecewakan pula sama hukum di pengadilan kayak gini, ya kan? Aku sebenarnya nggak berani komentar lebih jauh soal ini.
Takut salah-salah pula awak dikata menghina pengadilan pula, ya kan? Nah, makanya aku coba telepon dulu lah. Langsung aku mau coba tanya sama pakar hukum. Ada Bang Jamin Ginting. Beliau ini kan pakar hukum yang sering kita dengar membahas persoalan-persoalan hukum di negara kita ini. Aku kenal beliau dulu waktu nongkrong-nongkrong di dekat kampus tempat beliau mengajar. Coba telepon lah beliau ini ya. Semoga beliau nggak sibuk, nggak ngajar kan. Coba telepon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang. Pak Jamin, Bang Jamin. Ya, selamat siang, Bang. Bang Jamin, Bang Tobat nih, Bang. Ya, Bang Tobat, gimana, Bang? Bang, kayak mana Abang melihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya di kasus pembunuhan yang melibatkan anak pejabat di Surabaya itu, Bang? Ya, jadi kalau dalam konteks putusan pidana, ada putusan bebas, ada putusan lepas, ada putusan menghukum ya pelaku tindak pidana. Kalau kategorinya putusan bebas, itu artinya semua unsur-unsur tindak pidananya nggak terbukti. Unsur itu kan contohnya kalau dia pembunuhan di pasal 338 adalah mengerampas nyawa orang lain ya, sehingga mengakibatkan kematian. Nah, unsur itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena ada beberapa alasan. Pertama, pelaku ini bukan dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Ya, memang kalau kita lihat ada korban ya, ada orang mati. Tapi matinya orang itu, korban itu karena apa? Apa karena dia memang sakit jantung? Ataukah karena dia sebelumnya sudah mati dulu baru ditemukan oleh pelaku, atau ada alasan yang dapat diterima bahwasannya orang tersebut ya melakukan dalam rangka bela paksa ya. Nah, itu yang menjadi alasan-alasan dasar bahwasannya dia dapat bebas ya. Kalau bela paksa itu lebih mengarah kepada lepas dari segala tuntutan. Nah, kalau kita melihat konteks perbuatan yang dia lakukan, yang didakwa ini sudah bebas ini, pertama tentu ada korban ya. Di video kita bisa lihat ada korban yang mati, dan satu-satunya orang yang paling dekat dengan korban pada saat dia mati, yaitu terkait dengan tempusnya atau waktu dia mati atau lokusnya di mana dia mati adalah terdakwa ini. Nah, kematian ini tentu ada penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya tadi saya katakan bisa jadi karena dia sakit jantung, atau bisa jadi dia memang dibunuh ya oleh pelaku yang pada saat itu bersama-sama dengan dia, atau pelaku orang lain yang kita tidak ketahui siapa. Tetapi kalau kita lihat dalam putusan tersebut ya, kalau alasannya karena dia masih ada kesempatan untuk menolong orang tersebut untuk membantu dia supaya dia tidak mati, tentu pertolongan itu tidak bisa menjadi alasan membebaskan dia kalau dia pernah melakukan contohnya keinginan untuk membunuh atau menganiaya. Karena pasal yang didakwakan selain bentuk pasal pembunuhan 338 juga ada pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Makanya sangat disayangkan kalau dia dinyatakan bebas, itu artinya semua pasal yang ada yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak terbukti. Apakah itu pasal pembunuhan, apakah itu pasal penganiayaan, semua tidak terbukti. Berarti Padahal kalau kita lihat, ganjil lah Bang, putusan hakim ini. ya tentu kalau alasannya cuma dia katakan, oh dia pada saat itu masih berusaha untuk menolong dan membawa dia ke rumah sakit, sehingga itu menjadi alasan kalau dia bukan pelakunya, kelihatannya tidak cukup
alasan seperti itu untuk menyatakan dia bukan pelaku, dan itu bukan alasan pembenar untuk dia dibebaskan, bukan, gitu ya. Karena kalau dia menganiaya, lalu orang yang dianiaya itu kemungkinannya, sepengetahuannya akan sakit atau akan mati, lalu setelah menganiaya dia membawa korban tersebut ke rumah sakit, penganiayaan yang dia buat itu nggak menjadi hapus pertanggungjawaban pidananya, tetap ada, ya, tetap ada. Jadi harusnya hakim, kalau yang saya lihat, kalau alasannya cuma itu kurang tepat, ya. Jadi harusnya tetap dihukum dengan hukuman, contohnya penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena kemungkinan dia nggak ada niat untuk membunuh, tapi dia niat untuk mencelakakan atau menganiaya orang itu, tapi dia tiba-tiba mati gitu. Betul. Tapi nggak ada niat untuk membunuhnya. Nah, itu lebih tepat dibandingkan bebas. Kalau bebas agak aneh juga tadi istilahnya dikatakan itu. Nah, makanya Bang, kan jaksa itu menuntut dia ini 12 tahun penjara. Kemudian juga harus membayar restitusi ke keluarganya. Dengan putusan kayak gini, bebas kayak gini, apa yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam pembuktian, dalam persidangan, ini kayaknya akhirnya membuat kita berpikir apakah betul kayak gini hukumannya, Pak? Kan gitu, Bang. Sebenarnya bisa saja terjadi kalau memang bisa dibuktikan di persidangan yang saya katakan tadi. Sebenarnya orang ini sudah diracunin, contohnya ya, sebelumnya sudah diracunin, tapi pas ketemu dia langsung mati, gitu ya. Atau ada orang lain yang membuat dia mati, bukan pelaku ini. Kebetulan ada orang lain yang memasukkan racun ke dalam minumannya, atau membunuh dia, lalu dia datang sudah tergeletak, jadi dia seperti yang di film-film begitu ya. Kita lihat ada orang mati, lalu ada orang yang datang, dia dituduh gitu. Tapi kalau bukan itu yang menjadi alasan dan dapat dibuktikan, contohnya dia yang memukul, dia yang menganiaya, dia yang menyeret, ada istilahnya DNA-nya di situ, ada videonya, ada darahnya, ada bekas tangan sidik jarinya di tubuh korban. Nah, ini nggak bisa orang tersebut lepas dari tanggung jawab pidana. Dia harus bertanggung jawab untuk perbuatannya. Bedanya cuma pasalnya saja. Kalau memang pasalnya dia memang merencanakan untuk membunuh, dia nanti masuk ke pasal 340. Tapi kalau ribut-ribut lalu spontan itu dia menghajar orang itu supaya dia mati, itu pasalnya 338. Tapi dia tidak menginginkan kematian, hanya ingin menganiaya aja, ya, memukul, membuat dia luka, tapi tiba-tiba dia mati, itu pasalnya pasal penganiayaan, ya, di 352, 353 gitu ya, terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian gitu. Ya. Bang, ini kan masyarakat di media sosial, kulihat juga udah komen segala macam soal kasus ini. Apa komisi yudisial yang kemudian biasanya mengawasi kerja-kerja Pak Hakim ini perlu turun tangan untuk melihat kasus ini, Bang? Ya, saya kira satu, media harus mengawal ya kasus seperti ini yang rentan ya. Yang kedua, komisi yudisial itu bisa memanggil dan memeriksa terkait dengan pelanggaran etik ya. Tapi kalau pelanggaran terkait dengan putusan, itu kewenangan penuh majelis hakim. Jadi majelis hakim itu tidak bisa contohnya dikasihkan sanksi karena dia salah dalam menerapkan hukum, ya, nggak bisa ya. Tapi kalau hakimnya contohnya diduga tidak memberikan kesempatan yang sama dalam mengadili ini ya, atau diduga ada suap ya, atau tekanan ya, atau menerima imbalan dan pengaruh, nah itu bisa, itu terkait dengan pelanggaran etik. Tapi kalau terkait dengan putusannya apakah bebas atau lepas atau hukum, itu tidak ada
kewenangan penuh ya. Nanti tinggal jaksa yang punya kewenangan untuk melakukan upaya hukum kasasi ya, namanya kasasi ya, bukan banding karena putusannya bebas. Oh, kalau bebas berarti jaksa langsung ke kasasi, Bang? Nggak ke pengadilan tinggi dulu, langsung ke Mahkamah Agung berarti? Iya, karena putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum itu tidak bisa dimohonkan banding. Langsung permohonannya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Prosedurnya itu akan panjang atau seperti apa, Bang? Kalau mengajukan kasasi seperti itu? Jadi jaksa penuntut umum paling lama 8 hari sejak putusan ini tadi dibacakan, dia harus membuat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sekaligus nanti dia mengajukan namanya memori kasasi ya, terkait dengan hal-hal yang menurut dia hakim tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman bebas terhadap terdakwa ini. Begitu. Bang, tadi kan kita dengar pernyataan keluarga korban juga tadi, yang mereka sedih juga dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya ini. Kira-kira apa yang boleh mereka perbuat, Bang, untuk mencari keadilan atas putusan Majelis Hakim ini? Oke. Jadi dia bisa tadi upaya untuk melaporkan hakim komisi yudisial boleh, dan juga bisa untuk mencari bukti-bukti lain ya yang lebih otentik, yang lebih kuat untuk menunjukkan kalau sebenarnya pelakunya ya ini terdakwa ini, begitu, dengan meminta kuasa hukumnya ya, meminta. Nanti kalau bukti-bukti itu sangat menentukan dan mempunyai pengaruh, nanti bisa digunakan dalam PK kalau dia putusan kasasi masih sama ya. Karena kalau dimasukkan dalam kasasi, khawatirnya kasasi ini nggak lagi memeriksa bukti ya, dia hanya memeriksa tentang kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara tersebut terkait dengan pertimbangan hukum. Jadi nggak ada bukti. Buktinya baru nanti kalau mau bisa digunakan untuk PK ya. Syukur-syukur kalau Majelis Hakim Kasasi bisa memutuskan berbeda dengan putusannya Pengadilan Negeri ya. Ya, kalau berbeda tentu bisa putusannya menghukum. Tapi kalau enggak pun kuasa hukum bisa mencari bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa dia pelakunya. Itu aja yang bisa dilakukan sambil ya tentu media bisa mengawal kasus ini. Ini istilahnya kan gini, Bang. Ini orang miskin, orang biasa-biasa aja melawan anak pejabat ya kan. Orang keluarganya pasti juga nggak akan mau repot-repot juga nantinya. Akhirnya hukum nggak tegak juga, Bang, kan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat juga ini, Bang, melihat kasus kayak gini-gini nih? Kan wibawa pengadilan juga jadi dipertanyakan publik dengan kasus kayak gini, Bang. Ya, tentu pertama pengawalan masyarakat terhadap kasus ini dilakukan. Yang kedua, ya dari instansinya sendiri, dalam hal ini dari Mahkamah Agung ya, sebagai pimpinan ya para hakim ya. Jadi hakim itu ada fungsi struktural dan fungsional. Dalam kedudukannya sebagai fungsional, sebagai hakim yang pegang palu yang memeriksa kasus, dia nggak boleh diintervensi ya, tidak boleh diintervensi terkait dengan adanya uang, terkait dengan adanya kekuasaan ya, nepotisme, saudara ya, ataupun dari manapun. Jadi dia independen, sehingga dia punya kewenangan penuh. Nah nanti kalau putusannya tidak benar akan dikoreksi ya dengan putusan tingkat yang berikutnya. Nah kalau terkait dengan kebetulan pelakunya adalah orang yang terpandang, mempunyai pengaruh dan segala macam ya, harusnya itu tidak menjadikan hakim berpihak sebelah ya, atau memandang harus membebaskan dia, tidak. Nah ini harus hati-hati gitu.
Dan kalau suatu ketika dapat dibuktikan, ya, dapat dibuktikan hakimnya melanggar kode etik, contohnya dia menerima suap, menerima uang, atau menerima apapun terkait dengan putusan ini, maka bisa diberikan sanksi, gitu ya, dapat diberikan sanksi. Nah inilah, jadi dasar pemikiran kita harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Jadi tanpa sebenarnya kan equality before the law ya, semua orang sama di depan hukum. Ya, kalau dibeda-bedakan berarti ada kesalahan etik dalam memberikan penerapan hukumnya. Oke lah Bang, kalau gitu kita berharap keluarga korban ini mendapatkan keadilan nantinya. Terserah nanti bagaimana hakim di tingkat PK ataupun nanti jaksa melakukan di Mahkamah Agung. Semoga kasus ini bisa memberikan keadilan bagi keluarga lah Bang. Ya. Bang, makasih banyak lah Bang ya. Sudah kasih waktu ngobrol-ngobrol sama aku siang ini Bang. Sehat selalu Bang ya. Assalamualaikum Bang. Ya. Abangku, hukum itu memang harus tegak dan tanpa pandang bulu seperti kata Bang Jamin Ginting tadi. Jangan aparat penegak hukum itu menggunakan hukum untuk kepentingan pribadinya. Kalau enggak, kalau seperti itu, kepada siapa rakyat ini berharap akan keadilan? Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Ya. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala abangku.